Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Majelis Ulama Indonesia sedang ramai menjadi pembahasan kaum muslimin. Itu buntut dari statement dari para pengurus Majelis Ulama Indonesia yang mereka mempertanyakan keilmuan Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah. Meskipun predikat Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah dalam pendidikan dari S1 sampai doktornya beliau cum laude, tapi masih juga disebut beliau ini ya punya ilmu, tapi belum punya ilmu untuk memanfaatkan ilmu. La ilaha illallah. Bahkan Pak Khalil Nafis sendiri mengatakan bahwa beliau Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah ini belum standar Majelis Ulama Indonesia. Ini kan sesuatu yang aneh dan membagongkan kaum muslimin. Komlot itu standar ilmunya. Ya. Tapi orang ketika punya ilmu, dia masih kurang satu ilmu. Siapa saja ini? Tidak hanya beliau. Orang sudah punya ilmu apa saja sesuai background pendidikannya. Ya. Itu ada satu ilmu adalah ilmu untuk memanfaatkan ilmu. Maksudnya gimana itu? Ilmu untuk memanfaatkan ilmu. Saya sudah punya ilmu manajemen. Ya. Atau saya sudah punya ilmu keustadan. Bagaimana memanfaatkan ilmu keustadan saya dalam kultur yang begini. Kultur yang di Madura, yang di Jawa, yang di Kalimantan, yang di itu. Nah ini kultur. Yang di Indonesia kayak apa? Yang di Saudi kayak apa? Oke. Nah inilah kadang-kadang barang benar tidak cukup disampaikan dengan kebenaran. Faktanya di Jawa Timur ribuan pengajian jalan. Oke. Kemudian beliau ada penolakan. Mestinya beliau bertanya juga dalam dirinya sendiri, how can they refuse me? Kenapa mereka menolak saya? Ada apa? Apakah ada bahasa saya yang kurang nyambung? Apakah ada bahasa-bahasa saya yang menginjak? Dan yang jelas adalah teman-teman yang ditolak ini orang yang tidak terstandar oleh MUI. Tidak mengikuti standarisasi dai di MUI. Kalau mengikuti standarisasi di MUI, dia sudah tahu mana konsep Islam wasatiyah. Islam yang moderat itu seperti apa. Tidak berarti dia meninggalkan Islam, tidak. Tetapi memahami mana yang sifatnya sabit, mana yang mutaghayyir, mana yang ini tetap, tidak boleh diotak-atik seperti akidah, mana yang ini wilayah Jadi khilafiyah Ustadz Syafiq Riza Basalamah belum. Oke, nah Dan biasanya Termasuk begini, Ustadz Khalid Basalamah. biasanya beginilah, teman-teman yang kontroversi ini adalah ustadz yang tidak afiliasi pada ormas. Nah kaum muslimin, statement dari orang-orang Majelis Ulama Indonesia itu apa yang nggak jadi bulan-bulanan orang yang akalnya sehat dan waras? Kan jadi pertanyaan itu. Sebenarnya Ustadz Syafiq Riza Basalamah itu tidak sesuai standar dai Majelis Ulama Indonesia, apa tidak standar dai NU? Kan membagongkan ketika mereka mengatakan Ustadz Syafiq Riza Basalamah belum berilmu untuk memanfaatkan ilmu, kemudian dakwahnya tidak sesuai kultur, dakwahnya tidak mengikuti standar MUI, kemudian mengatakan Ustadz Syafiq Riza Basalamah harus introspeksi diri, kenapa dakwahnya ditolak dan dibubarkan dan sebagainya. Yang statement tersebut mereka ungkapkan untuk menyalahkan pihak Ustadz Syafiq agar introspeksi diri. Sementara mereka tidak pernah mempertanyakan majelis-majelis sampah yang bertebaran. Ya, majelis-majelis yang merusak agama Islam yang dilakukan oleh kelompok yang membubarkan kajian Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah. Jadi kan timbul pertanyaan, yang ngomong itu ya perwakilan MUI itu mikir dulu apa enggak? Ya, dan timbul pertanyaan juga, sebenarnya Ustadz Syafiq Riza Basalamah itu tidak sesuai standar dai MUI, apa tidak sesuai standar Ormas NU? Cobalah matanya dibuka, ya, hatinya dibuka. Pengajian kelompok yang membubarkan kajian Ustadz Syafiq Riza Basalamah, ya, sejauh ini sudah direview apa belum sama MUI? Sudah dimintai MUI belum untuk sertifikasi? Sudah sesuai apa belum dengan standar dai MUI? Hah? Coba simak ini keluhan dari
Dodi Sefriadi ya. Bahkan tadi juga disampaikan bahwa Ustadz Syafiq itu lulusan Universitas Madinah dengan IPK cum laude. Dari sarjana S1 sampai doktor S3 itu cum laude. Artinya lulus dengan predikat nilai yang tinggi. Hal seperti ini masih dipertanyakan sama MUI. Ini sudah sesuai standar apa belum katanya. Lah, terus gimana tuh yang mereka yang mengadakan pengajian dangdutan, dugem-dugeman, berkedok pengajian, itu kok nggak pernah ada yang mempertanyakan dari pihak MUI bahwa itu sudah standar MUI apa belum? Sebelah kanan kiri mana suaranya? Kok bukan yang seperti itu yang dipertanyakan oleh MUI? Sudah berstandar MUI apa belum dai-dainya? Saya muak banget. Dari dulu sampai sekarang pengajian dangdutan itu ada. Dan pihak MUI nggak protes. Pihak-pihak yang biasanya bubarin pengajian yang dianggap ada penyimpangan juga nggak protes, bahkan nggak bubarin itu pengajian dangdutan. Saya udah lama banget protes pengajian dangdutan di channel ini, berharap agar MUI bertindak. Tapi sampai sekarang nggak ada saya lihat MUI menindak pengajian-pengajian dangdutan. Bahkan sampai pengajian dangdutan yang paling parah itu pernah saya reaksi di channel ini. Bayangin, di acara pengajian ngundang biduan, biduannya kelihatan celana dalamnya. Ini video yang pernah saya reaksi. Tuh. Kok bisa ada kayak gini? Ini bannernya jelas loh kelihatan nih. Ini bannernya jelas kelihatan kan, ini pengajian umum tulisannya, tapi isinya astagfirullah. Ada yang nyawer juga. Oh, ini ada gambarnya. Entah ini siapa ya, saya nggak tahu apakah ini Pak. Ya, saya nggak tahu juga teman-teman ya. Nah coba ya, majelis-majelis yang seperti itu dari dulu sampai sekarang itu masih ada. Ya, yang campur dangdutan, yang campur sindenan, yang campur lawaan. Yang masih viral itu majelisnya si Ikdam itu, ya. Dan kami yakin majelis-majelis yang seperti itu majelisnya ormas yang suka membubarkan kajian. Nggak mungkin mereka itu Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad, nggak mungkin. Dan seperti kata Dodi Sefriadi tadi, ya, Majelis Ulama Indonesia nggak pernah mempertanyakan sertifikasi MUI mereka. Dan nggak ada tindakan apa-apa dari MUI. Padahal Dodi Sefriadi sudah lama mereaction pengajian yang seperti itu, berharap ada tindakan dari Majelis Ulama Indonesia. Tapi nyatanya sampai sekarang masih ada dan tumbuh subur semakin banyak. Ya, semakin banyak. Coba lihat kemarin acara Harlah majelisnya Ikdam Sabilu Taubah. Isinya nyanyi-nyanyi. Dangdutan lah, ya sinden lah yang ditampilkan. Terus laki-laki perempuan jogetan lah. La ilaha illallah. Ya, dan yang seperti itu tidak pernah ada tindakan apa-apa dari Majelis Ulama Indonesia. Apalagi video-video banser, ada banyak ya yang nyawer biduan, yang meluk-meluk biduan. Mereka yang membubarkan kajian kelakuannya seperti itu. Tapi nggak pernah Majelis Ulama Indonesia memerintahkan mereka untuk introspeksi diri, ya, mempertanyakan sertifikasi mereka. Dipertanyakan apakah mereka sudah standar Majelis Ulama Indonesia apa belum? Coba seperti ini. Pernah nggak MUI bersuara untuk majelis-majelis yang seperti ini? Ulama alamat 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 itu sakit ulama alamat 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 alamat. Nah coba ya, apakah yang seperti itu ya, yang punya majelis itu sudah memenuhi standar MUI? Apa memang standar MUI itu yang seperti itu? Harus majelisnya seperti itu sehingga tidak dibubarkan oleh banser. Tidak perlu introspeksi diri apakah majelis kami ini sudah benar apa belum. Karena itu di bawah itu bansernya joget-joget.
Apakah menurut Majelis Ulama Indonesia yang seperti itu sudah sesuai dengan syariat Islam? Apakah yang seperti itu justru yang sesuai dengan syariat Islam? Sehingga pengajian seperti majelisnya Ustadz Syafiq Reza Basalama itu dibubarkan karena dinilai tidak sesuai dengan standar Majelis Ulama Indonesia, tidak sesuai dengan syariat Islam. Atau yang seperti ini, coba, ini majelisnya Banser lagi. Apakah yang seperti itu yang sudah sesuai dengan standar Majelis Ulama Indonesia? Jadi Majelis Ulama Indonesia itu jujur sajalah. Sebenarnya Ustadz Syafiq Reza Basalama itu tidak sesuai dengan standar Majelis Ulama atau tidak standar pengajiannya Nahdlatul Ulama. Karena pengajian yang dangdutan, yang dagelan itu dari dulu sampai sekarang itu masih banyak dan juga rame. Majelis Ulama Indonesia tidak pernah mempertanyakan, ya. Dan Banser juga tidak pernah membubarkan yang seperti itu. Jangankan mau membubarkan, ikutan joget malahan yang ada, ya. Na'udzubillah min dzalik. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.